Ya, Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kenapa ya dari pagi yang paling luar biasa tuh hanya Pak Edi kayaknya deh. Suaranya menggelegar gitu. Orang kalau antusias, kalau luar biasa harusnya juga suara juga kalau jawab yes, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Oke, terima kasih buat kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya kenapa? Kenapa so ada sepatu di atas meja di mimbar? Apakah pastor mau jual sepatu kah? Atau lagi sementara mau kasih tahu merek-merek yang bagus? Enggak. Semoga dari ilustrasinya, kasih ilustrasi mungkin kita bisa belajar sesuatu dari ilustrasi ini. Karena Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu lalu anak saya minta beli sepatu. Lalu dia lihat di Instagram, dia lihat sepatu ini. Nah, jadi saya beli. Saya nggak tahu pakai online, saya minta tolong Pak Danang ya. Ingat ya Pak Danang yang beli nih, yang online nih gitu. Udah dibeli dia pakai. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara baru 1 bulan dia setanganga. Tahu arti tanganga? Tanganga itu bahasa Jerman kok, memang agak susah dimengerti. Tapi yang mungkin tanganga itu dia setabuka di sini. Mangap, mangap, ya mangap. Jadi bingung kok. Mangap, padahal Yosua pakainya cuman di rumah, di atas mobil, artinya nggak pakai di tempat-tempat yang kasar gitu. Dia pakainya santai, tapi rusak, bingung. Tapi sudah dijahit, jadi masih bisa digunakan. Lalu yang ini Bapak Ibu Saudara, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ini yang beda cuma ukurannya doang. Oh ukurannya doang, kalau kita cuma lihat nih cuma ukurannya aja. Yang pakai ini tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ini besar sekali. Besar sekali yang pakai ini. Saya boleh ngomong orangnya nggak ya? Oh nggak boleh katanya di belakang, nggak boleh bakode. Di belakang sih. Jadi yang pakai ini besar sekali, tapi dia nggak rusak-rusak. Dia tetap pakai sampai sekarang bagus sekali. Tahu nggak kenapa dia bisa ini lama rusak? Pakainya yang pakai orangnya berat, ini yang pakai kecil ini so rusak. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menyebabkan yang satu gampang sekali rusak, yang satu lagi enggak? Harganya mahal. Ya, asli sama KW, ya asli sama KW. Katanya ada KW1, KW2 Bu Jeki. Jadi sama-sama asli tapi ada nomor 1 dan nomor 2. Begitu kata orang yang namanya asli, palsu ya palsu lah ya. Benar ya, ini palsu berarti. Palsu ya, jadi Bapak Ibu Saudara ternyata Bapak Ibu Saudara kalau dia asli itu dia punya daya tahan yang lebih kuat. Sehingga di saat digunakan biarpun orang yang besar yang pakai mungkin pakainya juga mungkin lebih kasar daripada namanya anak-anak. Sampai di mana sih mereka punya kemampuan atau dia punya kekuatan. Tetapi karena ini mempunyai daya tahan yang kuat, dia tetap bisa bertahan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena punya daya tahan yang kuat. Bilang daya tahan yang kuat. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen, jangan cuma sekedar kita tiap minggu datang ke gereja, beribadah, mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, ternyata kita nggak punya daya tahan rohani yang kuat. Iya percaya. Iya kita ikut Tuhan, kita beribadah. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya daya tahan yang kuat, saya percaya itu percuma Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita nggak akan sampai pada tujuan. So rusak di tengah jalan. Bilang rusak di tengah jalan. Nah yang biasa nggak pernah sampai di tujuan itu karena nggak punya daya tahan yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki kerohanian yang kuat. Enggak cuma sekedar datang rajin ke gereja beribadah, tetapi dengan kehidupan kita harus benar-benar menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang punya daya tahan. Amin. Makanya tema hari ini saya beri judul, daya tahan rohani yang kuat. Nah, apa sih arti dari daya tahan? Menurut KBBI, Bapak Ibu Saudara, daya tahan artinya kemampuan bertahan. Bilang kemampuan bertahan. Kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Bisa penyakit, bisa serangan musuh, godaan dan sebagainya. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak serangan-serangan. Ada begitu banyak goncangan-goncangan yang kita alami. Ya. Pandemi COVID-19 berpikir sudah mau selesai. Timbul varian baru. Baru rencana mau buka masker. Ya Pak Edi ya. Udah rencana buka masker, pelayan-pelayan kita udah mulai asik nih. Ya
timbul varian baru. Belum kelar Omikron, keluar lagi yang varian baru yang terakhir. Kita nggak tahu kapan akan selesai. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya baca sebuah artikel juga dikatakan sekarang ada yang namanya virus flu monyet. Iya, flu monyet. Ya, nggak tahu apakah dia kena, puji Tuhan nggak, di Indonesia nggak berkembang ya. Apakah kena flu terus dia, nggak tahu. Kenapa bisa dibilang monyet, apa dari monyet atau dampaknya seperti monyet. Coba lihat kiri kanan, ada yang gitu. Kalau nggak ada berarti puji Tuhan belum ada yang kena flu monyet. Iya toh. Ada juga Bapak Ibu Saudara, saya baca ada satu virus yang bisa menyebabkan seseorang kena demam berdarah. Itu serangan-serangan yang gak pernah kita pikirkan loh. Penyakit-penyakit aneh yang timbul, peperangan mulai terjadi, bukankah Rusia dengan Ukraina sampai hari ini belum selesai? Ya. Dan di artikel juga saya baca dampak itu sangat berpengaruh untuk seluruh dunia. Secara perekonomian, keuangan, wah itu berat sekali, terjadi inflasi. Ini silent killer nih katanya kalau sudah kena inflasi. Di mana barang-barang harganya naik tapi gaji nggak naik-naik. Artinya kenapa gaji nggak naik-naik? Karena nggak ada perputaran keuangan. Perekonomian nggak berjalan dengan baik. Setuju nggak setuju kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Ada goncangan-goncangan yang pasti terjadi. Saya nggak coba menakuti Bapak Ibu Saudara. Aduh, pastor beban hidup susah di luar. Datang sampai di sini kok dengar begini. Ya kita harus melihat apa yang firman Tuhan ngomong Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya seperti ini. Sangat tidak baik, sangat berbahaya kalau kenyataan seperti ini saya cuma sembunyikan kita sebagai hamba Tuhan. Lalu saya hanya bicara soal berkat-berkat dan mujizat. Kita gak akan pernah memiliki daya tahan yang kuat kalau yang kita cuma dengar tuh tentang berkat, mujizat, kesembuhan. Gak salah semua rindu. Tetapi kita harus buka mata kita benar-benar melihat dengan mata rohani kita bahwa keadaan hari-hari ini tuh begitu luar biasa goncangannya. Serangannya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena memang Tuhan sudah bilang kok bahwa Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi digoncangkan. Jadi yang punya planning mau ke Mars, yang mau beli tiket sama Om Elon, Om Elon, tahu Om Elon? Yang punya planning mau ke Mars, ke bulan, langit dan bumi mau digoncangkan. Suka nggak suka. Karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi nggak? Pasti. Ibrani 12 ayat 26 sampai bilang, dan 27 bilang begini. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Bilang janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mungkin ada yang tanya-tanya kenapa pastor mesti digoncang-goncang. Kenapa mesti ada serangan-serangan, kenapa mesti ada ujian-ujian harus kita hadapi. Harus karena Tuhan lagi cari orang-orang yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau mau menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan, kita gak bisa lari yang namanya digoncangkan. Gak usah lari, gak bisa lari juga. Mau kemana-mana gak bisa, memang Tuhan akan goncangkan. Kita mau percaya atau tidak percaya, goncangan itu pasti terjadi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar goncangan-goncangan, bukan cuma sekedar peperangan, bukan cuma sekedar sakit penyakit yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan juga bilang di masa yang akan datang yang namanya masa yang sukar. Nah dari mana datang masa sukar itu? Mari kita lihat bersama dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara? Sekarang ini sudah termasuk hari-hari yang terakhir. Manusia, siapa manusia di sini Bapak Ibu Saudara? Saya tulen manusia. Siapa manusia di sini Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Yang gak merasa manusia mungkin kurang fokus. Tapi saya percaya semua di sini manusia. Atau karena harus baca DP selanjutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Jadi kalau ada yang bantu-bantu tapi gak berterima kasih gak usah heran. Sudah tercatat.
Kalau ada yang malas beribadah gak usah heran. Kenapa sudah ada, Tuhan sudah bilang kok. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka orang-orang percaya atau bukan? Mereka orang-orang Kristen atau bukan? Suka ke gereja. Suka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata jauhilah di sini bukan berarti orang sunyanak batamang deng dorang. Kalau enggak bagaimana mereka bisa mendengar kabar baik? Kalau enggak bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Kata menjauhi di sini artinya kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Bayangin udah kena COVID. Oh di rumah nggak boleh keluar, sakit, nyandada doi, so nggak dikirim makan masih jelek-jelekin lagi. Wah dia kurang berdoa, so itu kena COVID. Dia iman kuat lemah, so itu udah kena sakit. Udah sakit, tapi memang firman Tuhan bilang seperti itu. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Bukannya bantu orang, bukannya tolong orang, apa kabar paling tidak WA, kabar gimana, apa yang bisa dibantu. Saya nggak bisa bantu banyak ya, tapi saya bisa topang doa. Cukup. Amin. Tapi di luar sana, nggak ada di sini tepuk tangan untuk Tuhan. Oh iya. Matius 24 ayat 10 sampai 13. Dan akan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati di YouTube. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi, ini yang luar biasanya. Tetapi orang yang bertahan, artinya orang yang memiliki daya tahan rohani yang kuat, akan sampai pada kesudahannya dan menerima keselamatan. Jadi jangan cuma sekadar kita percaya aja, tapi pastikan kita sampai pada kesudahannya. Supaya apa? Supaya kita menerima keselamatannya. Kita menerima keselamatannya, kita juga menerima mahkota dari Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Hati-hati. Kita gak boleh bangga dengan kerohanian kita yang sekarang. Kalau kita gak bisa sampai kepada kesudahannya. Sebuah pelajaran yang luar biasa buat saya dan saudara. Firman Tuhan ini juga buat pembicaranya Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita kuat Bapak Ibu Saudara, mau dia virus kek. Mau dia masalah keuangan kek. Apapun yang terjadi kita akan sampai pada tujuan. Kenapa? Karena kita punya daya tahan rohani yang kuat. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia, tapi lewati ujian dulu. Kebahagiaan itu bisa kita terima di saat ujian itu kita bisa lewati. Nah, ada banyak orang berusaha fokusnya di bahagianya. Yang dicari bahagianya, yang ujiannya ditinggal biar jo itu Pak Edi P bagian. Pastor Stephen P bagian. Pengen bahagia? Bilang di sebelahnya, siap diuji. Ya. Siap diuji. Lalu pastor bagaimana caranya kita untuk bisa memiliki daya tahan rohani yang kuat? 3 hal aja, gak usah lama-lama. Paling tak lewat 10 menit. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih tentunya kerohanian kita. Rohani kita itu harus dilatih. Seperti dengan tubuh kita Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Ibu Sri menyampaikan. Kita harus memiliki tubuh yang sehat. Untuk sehat kita harus melatih kehidupan kita. Orang kalau sehat daya tahan tubuhnya juga kuat. Dilatih. Yang namanya latihan itu butuh tenaga. Butuh waktu. Butuh proses. Artinya butuh pengorbanan. Mau sehat bangun pagi, olahraga, lari pagi. Saya ingat dulu, bertobat juga memang sih. Waktu pandemi yang lalu hampir jadi olahragawan. Bangun pagi yang mau pikir istri bilang, sayang lari. Wah lari. Sekarang perlu bertobat juga memang. Tapi memang perlu latihan sih, gak gampang Bapak Ibu Saudara.
untuk bikin komitmen untuk tubuh sehat. Perlu melangkah, bilang melangkah. Makanya minggu lalu supaya saya nggak merasa terintimidasi sekali, minggu lalu saya udah mulai olahraga lagi main basket. Iya, karena waktu saya mempersiapkan ini kan, aduh Tuhan kita nih mau nyampaikan ini, kita pertanggungjawaban. Ya sudahlah Tuhan, kita melangkah dulu. Olahraga guys, kita langsung main basket. Supaya jadi bumerang dan paling tidak bisa belajar. Sama dengan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Kerohanian kita bisa dilatih. Bahkan harus dilatih kalau pengen punya daya tahan rohani yang kuat. Butuh pengorbanan, butuh usaha. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi banyak orang, mereka lebih berusaha untuk latihan secara badani. Secara jasmani. Diajak ibadah doa. Aduh, sorry kita lelaki apa jam 4 kok kita bangun ada olahraga. So lelah no ini. Kalau memang merasa doa Jumat membantu daya tahan rohani kita, dirubah waktunya. Yang biasa sebelum kita gak bisa datang jam 6, berarti hari Sabtu Jo latihannya. Kan diatur. Karena jasmani juga penting. Tetapi kita harus tahu skala prioritas dalam kehidupan kita. Latihan badani perlu gak? Perlu. Tapi terbatas firman Tuhan bilang. Terbatas. Tetapi kalau kita melatih rohani kita, itu mengandung janji untuk hari ini dan yang akan datang. Itu mengandung janji Bapak Ibu Saudara. Gak gampang mau latihan bangun pagi supaya ke gereja gak terlambat. Iya bangun supaya gak terlambat caranya gimana? Bangun pagi kan? Bangun pagi. Mau datang ke komsel, mau datang doa itu perlu latihan. Perlu tenaga. Bebannya bukan cuma di tenaga, ada yang hati. Amin. Baca firman mesti diingetin, doa pagi mesti diingetin, perlu latihan. Bilang sebelahnya latihan. Kalau suami istri agak tajam. Bapak Ibu Saudara, saya juga latihan sampai hari ini. Mau berdoa tuh, mau doa, mau pagi, mau baca firman. Itu butuh komitmen. Tetapi kalau kita latihan semakin lama, semakin mudah. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, bilang beberapa orang. Di sini kan banyak orang. Ya enggak beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So dekat Bapak Ibu Saudara, so dekat. Mari kita jangan main-main lagi dengan kekristenan kita. Yang kedua, bagaimana kita memiliki daya tahan yang kuat. Yang kedua adalah kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak. Kekanak-kanakan tidak berbicara soal umur. Tetapi bicara soal sifat. Sifat kita. Cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita menentukan cara kita merespon. Kenapa sih kita harus meninggalkan supaya kita jadi dewasa? Kenapa kita harus menjadi dewasa? Karena hanya orang-orang dewasa yang memiliki daya tahan yang kuat. Kalau anak-anak, mereka masih anak-anak, daya tahannya juga gak terlalu kuat. Masih anak-anak, dia harus bertumbuh menjadi dewasa supaya daya tahannya kuat. Sama dengan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita terus seperti anak-anak, kita gak mampu menahan goncangan-goncangan masalah-masalah yang firman Tuhan bilang akan datang yang namanya masa sukar. Sekarang aja rasa-rasanya sulit untuk melangkah, sulit untuk maju, apalagi akan datang yang masa sukar. Lebih berat dari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, masalah yang terberat adalah bukan berapa besar beban.
goncangan yang kita hadapi. Boleh saya undang Bro Fani, boleh? Setahu saya Bro Fani ini Pak Komandan biasa fitness. Makanya DP badan beda tipis, dia sedikit berotot, kita lebih sedikit lagi. Boleh bantu. Ini mampu Bro pegang? Mampu. Kalau yang ini? Mampu juga. Kalau yang ini? Nggak usah khawatir. Tuhan gak akan memberikan segala sesuatu itu melebihi kekuatanmu. Jadi dia pasti kasih secukupnya. Yang ini. Mampu Bro? Pegang. Masalah yang terberat adalah Bapak Ibu Saudara. Bukan berapa besar masalah atau beban yang kita pegang. Goncangan yang Bapak Ibu Saudara pegang. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mampu memiliki daya tahan untuk memegang beban ini. Untuk menerima goncangan-goncangan yang ada. Seberapa mampu? Seberapa lama? Mampu. Berapa lama? Berapa lama? Kita belum suruh turun. Memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kalau soalnya tidak kuat, biar Tuhan suruh tahan. Kalau tidak kuat, dia akan turun. Manusia begitu. Angkat lagi dong. Nggak mampu. Menyerah Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya daya tahan rohani kita. Beban masalah pergumulan yang akan datang itu lebih berat daripada beban ini. Tetapi sebesar apapun kalau daya tahan rohani kita kuat, kita tetap bisa bertahan. Dan kita akan sampai pada tujuan. Tepuk tangan untuk Prof. Fani. Beban ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar bicara masalah dan pergumulan. Perkara-perkara itu bukan bicara sekedar masalah sakit penyakit kah atau apapun itu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Masalah-masalah ini bicara juga tentang promosi dari Tuhan. Kalau kita nggak punya daya tahan yang kuat, itu sangat mempengaruhi apakah kita akan menerima sesuatu yang lebih besar dari Tuhan atau tidak. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa pegang, bagaimana Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Yang kecil aja kita nggak punya daya tahan yang kuat. Akhirnya hidup kita diberkati. Mungkin susah. Awalnya susah. Ketemu Tuhan. Hidupnya berubah. Lupa sama Tuhan. Kenapa? Nggak punya daya tahanmu yang kuat. Kembali ke kehidupan yang lama. Berkat sebenarnya membuat dia bisa maksimal. Tapi karena nggak kuat. Daya tahan rohaninya nggak kuat. Malah membuat dia jauh dari Tuhan. Kenapa dia harus menjadi dewasa? Akan datang lebih banyak lagi masa sukar. Bilang di sebelahnya, jangan jadi anak-anak. 1 Korintus 14 ayat 20 bilang begini. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Pikiran kita harus pikiran orang-orang dewasa. Jangan seperti anak-anak. Pernah melihat orang yang sudah harusnya ya saya misalnya pengkhotbah. So melayani sebegitu lama jadi hamba Tuhan. Tapi pakai baju anak SD. Pernah gak melihat seperti itu? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu Saudara kalau lihat orang yang so umur, so jenggotan, tetapi pakai baju SD. Kira-kira seperti apa? Enggak waras. Ya Pak Edi? Ditertawakan. Yang lain kayak gak pernah lihat ya. Coba saya undang, ini coba saya undang nih. Ada dia Sini. Sini. Kunaon teh Pak? Ya. Enggak berdiri maksudnya. Pada ketawa. Anak-anak tuh begini, saya minta tim PW untuk naik pemain musik dulu. Gak bisa diem, anak-anak tuh gak bisa diem. Disuruh di sini dia maunya ke sana, disuruh ke sana dia maunya ke sini. Anak-anak tuh begitu. Kalau boleh mau jual, kita mau jual Bapak Ibu Saudara. Gak bisa dibilangin. Bukankah hari-hari ini banyak firman Tuhan yang disampaikan tapi gak ada yang mau ikut.
Tuh, lihat. Anak-anak tuh kadang-kadang dia nggak tahu kapan harus berespon. Ini lagi ibadah. Lagi ibadah, bukan main-main. Bukan buat ngobrol-ngobrol. Untung nggak ada HP. Kalau ada HP mungkin main HP kali. Kalau sekolah suka terlambat nggak? Jarang. Jarang. Tapi ada terlambat. Kalau ke gereja? Kadang-kadang. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita pelajari? Orang suka nggak suka. Terkadang orang seperti ini. Saya kadang-kadang seperti ini. Seperti anak-anak. Tepuk tangan buat Pak Tatang. Lucu Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, ayo orang jangan seperti kanak-kanak. Tanpa disadari ada orang yang dia tertawa akang 4 orang. Aduh. Dia kok pelayan Tuhan kayak gitu. Dia kok hamba Tuhan kayak gitu. Katanya orang Kristen. Saya belajar sampai hari ini. Bunda sering bilang, kamu jadi orang tua hati-hati anak kamu suka lihat kamu loh. Jangan sampai kita pikir jangan sampai tapi anak kok. Kayak anak-anak nih siapa yang papa siapa yang anak. Anak-anak. Ada orang yang sudah lama bergereja. Dengar firman yang Tuhan yang sama. Duduk di gereja. Tapi suka duduk yang di begini nih. Kalau duduk begini semoga. Pendeta, sindir-sindir Pak kita lagi. Anak-anak kalau dengar firman Tuhan yang keras. Dia pikir pendeta lagi nyindir. Anak-anak. Ini singgung-singgung Pak kita. Kita sini mau pergi gereja. Cuma Gilgal tuh gereja di Manado. Kita mau pindah komsel. Anak-anak keluar dia bilang. Mana tahu? Di sana. Anak-anak. Lama di gereja. Sayang duduknya suka duduk di sini. Maunya dilayani terus. Kenapa kita enggak dikunjungi? Kenapa kita ditelepon? Kenapa ini begini? Kenapa ini? Selalu arahnya tentang kita. Saya. Bukankah orang-orang dewasa bukan lagi menerima, sekedar menerima. Tapi kita harus belajar untuk memberi. Firman Tuhan bilang begini. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah waktunya untuk melayani. Bukan sekedar dilayani. Ada waktunya untuk kita jadi anak-anak. Ada waktunya kita untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita. Firman Tuhan bilang. Untuk menjadi dewasa gak ada pilihan lain selain kita meninggalkan kekanak-kanakan kita. Di saat kita meninggalkan kekanak-kanakan kita, daya tahan rohani kita semakin kuat karena kita menjadi orang yang dewasa. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi dia gak tahu itu siapa, aduh itu kita utang mesti bayarnya enggak ya? Ya masih anak-anak dia gak mengerti kebenaran. Kita mesti ampuni gak ya tapi istri yang tapi no istri dengan suami. Nah kalau istri suami yang gak saling mengampuni bagaimana kita mengampuni orang lain. Tapi dia gak ngerti kenapa anak-anak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari kita menjadi dewasa. Orang dewasa rohaninya kuat. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Di tengah-tengah proses dan pergumulan. Kalau kita gak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu Saudara kita akan terbawa dengan arus.
kita akan kompromi, kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Yang ketiga, saya minta tim PW semuanya untuk naik. Bagaimana kita memiliki ketahanan rohani, daya tahan rohani yang kuat. Saya dan saudara, kita harus ada di dalam komunitas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus ada di dalam komunitas yang baik supaya hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita lama-lama mulai hilang. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh yang baik yang kita terima. Ada pikiran-pikiran yang salah, pikiran yang baik. Kita bisa belajar sesuatu. Ada orang yang menegur kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam komunitas yang baik, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang bisa menopang kita. Kita ada family cell. Gabung dengan family cell, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah ada gereja lokal masing-masing. Gabung dengan gereja sel Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tertanam di dalamnya. Berilah dirimu untuk dimuridkan dan digembalakan. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menopang saya dan saudara. Sehingga di tengah masalah dan pergumulan mereka lah orang-orang yang mensupport kita. Sehingga daya tahan rohani kita tetap kuat. Kita bisa belajar dari Musa Bapak Ibu Saudara. Kita buka Keluaran 17 ayat 12. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara, cerita ini cerita tentang saat itu Musa, bangsa Israel sedang berperang di Refidim. Mereka sedang berperang. Sehingga Musa menyuruh untuk Yosua pergi berperang. Dia disuruh mengumpulkan orang-orang untuk berperang dan dia sendiri pergi ke bukit yang tinggi. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena dia tahu kekuatan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kemenangan datangnya dari Tuhan. Jadi Musa ke bukit yang tinggi. Sementara dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia berlutut. Dia mengangkat tangannya untuk berdoa. Di saat dia mengangkat tangannya, bangsa Israel kuat. Firman Tuhan bilang bangsa Israel itu kuat. Tapi di saat Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel jadi lemah. Jadi lemah. Nah di saat Musa lagi penat, firman Tuhan katakan lagi penat, lagi lemah, lagi gak kuat. Dia tahu dia butuh Tuhan, dia cari Tuhan dan dia lakukan itu. Tetapi sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, dia ada saat merasa lemah. Merasa lemah. Hamba Tuhan juga bisa merasa lemah. Pendeta juga bisa rasa lemah. Semuanya bisa memiliki rasa lemah. Kita tahu Tuhan punya jalan keluar. Dia bisa memberikan kemenangan. Tetapi gak bisa dipungkiri kita ada kelemahan-kelemahan. Merasa lemah. Tapi apa yang terjadi? Harun dan Hur datang dan menopang dia. Dompet tangan dong tahan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa menang. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara masih kuat atau tidak? Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang banyak berlutut dengan Tuhan. Tahu Tuhan adalah jalan keluar yang mampu memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara sedang mengangkat tangan supaya sembuh dari sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara sedang berperang ingin sembuh hubungan suami istri. Di dalam pelayanan. Di dalam pekerjaan usaha. Di dalam usaha, dalam perekonomian Bapak Ibu Saudara lagi angkat tangan. Tapi belum ada jawaban. Dan Bapak Ibu Saudara mulai di titik mulai lemah. Mulai gak kuat. Di situ Bapak Ibu Saudara butuh orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk bisa menahan tangan Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang tidak baik apabila seorang itu sendiri. Butuh penopang. Gak ada yang jago, gak ada yang hebat. Saya dapat informasi ada begitu banyak hamba Tuhan yang terhilang. Kenapa? Karena mereka berjalan sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang jatuh. Karena merasa hebat tidak butuh orang lain. Mereka gak mau dikomsel. Gak mau digembalakan, gak mau diumuridkan. Katanya cuma mau dengan Tuhan aja. Kita butuh orang lain, kita butuh istri kita butuh suami kita. Kita butuh orang-orang yang mensupport kita. Sehingga tangan kita tetap terangkat. Di tengah-tengah goncangan, masalah pergumulan. Kita butuh memiliki daya tahan rohani yang kuat. Keselamatan kita gak cuma sekedar percaya doang ternyata. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Yaitu sampai kepada kesudahannya menerima keselamatan. Ada sebuah perjalanan yang panjang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang mulai berjatuhan. Kayaknya gak punya daya tahan yang kuat.
kita terima setiap ujian guncangan yang ada, serangan yang ada. Saya percaya kita akan sampai pada kesudahan.